Yuk, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bakal melakukan podcast mengenai COVID-19 dan edukasi terhadap masyarakat setelah selesainya COVID-19 ini atau menuju endemi. Lalu untuk pertama-tama, mari kita perkenalan dulu. Pertama dari saya Febrian Yuda Pratama. Lalu selanjutnya ada teman saya. Saya Muhammad Arfinda Aslam. Selanjutnya ada Saya Bayu Ramadhani Putra. Selanjutnya ada saya Adha Hendaryono. Oke, kan kita sudah perkenalan, mari kita lanjut ke topiknya ya. Jadi untuk topik pertama nih, menurut kalian nih situasi COVID-19 sekarang ini udah gimana sih? Apa sudah reda atau gimana? Buat Raffi dulu gimana? Oke, jadi menurut pandangan saya pribadi ya, situasi COVID-19 terutama di Indonesia saat ini itu bisa dikatakan sudah cukup kondusif. Bila dilihat secara data statistik itu angka kasus penularan COVID-19 itu sudah terbilang sudah sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sangat disayangkan karena kemarin pada hari Minggu tanggal 26 Juni itu saya sempat mendengar berita bahwa angka kasus baru penularan COVID-19 itu cukup melonjak lagi, sebanyak kurang lebih 1.700 kasus. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena menurut saya banyak warga yang terlalu cepat mengambil keputusan mengenai COVID-19 ini, jadi banyak yang telah meremehkan. Jadi banyak yang menganggap bahwa COVID-19 di Indonesia ini telah menghilang, jadi banyak yang udah nggak pakai masker lagi terutama di ruangan yang tertutup seperti ruangan di dalam gitulah. Oke, jadi sebenarnya kasusnya udah menurun, cuman belakang ini meningkat ya, gara-gara beberapa masyarakat gitu udah mulai melonggarkan gitu kan protokol kesehatan mereka gitu. Terus buat Bayu gimana kira-kira menurut Anda? Untuk saya sih alhamdulillah di kasus COVID di 2022 ini sudah mulai mereda, jadi pekerjaan sudah kembali normal dan aktivitas kembali normal. Pekerjaan seperti wira swasta, tour travel, ataupun pekerjaan lain yang membutuhkan saya tatap muka langsung dengan kliennya atau pelanggannya gitu, akhirnya bisa beraktivitas dengan normal. Dan juga untuk murid-murid di sekolah, di SMA juga bisa kembali menjalankan pelajaran dengan normal dan praktikum dengan normal. Ya moga-moga nggak terjadi lagi lah kayak di saat ujian gitu ada yang menyontek online gitu. Memang anak-anak zaman sekarang ini ada pandemi tapi malah disalahgunakan. Ya gitu sih dari saya. Oke. Selanjutnya kira-kira dari Ada nih, gimana menurut kamu? Ya, menurut saya untuk COVID-19 ini sudah dibilang cukup reda ya dari tahun sebelum-sebelumnya yang angka kasusnya tuh tinggi sekali. Terus juga banyak yang meninggal karena hal tersebut. Terus juga karena pemerintah yang cukup tindakannya cukup cepat untuk melakukan vaksinasi, terus untuk melakukan penyeluruhan untuk vaksinasi juga cepat kan. Jadi untuk masyarakat Indonesia lumayan cukup tenang karena kita sudah divaksinasi gitu. Dan lebih tenangnya sih kita harus vaksinasi yang booster itu yang ketiga biar imun tubuh kita juga bagus itu.
biar nggak terpapar lagi karena COVID-19 ini. Oke. Berarti kesimpulannya sih sekarang udah mulai aman ya. Udah mulai Iya. aman, kasusnya sudah mulai berkurang, dan sudah mendekati lah menuju ke new normalnya. Oke, selanjutnya, topik selanjutnya nih. Menurut kalian, selama ada pandemi ini, gimana sih penyebaran informasi yang ada di media-media, yang ada di berita-berita, menurut kalian itu udah banyak yang bagus atau masih banyak hoax atau gimana nih? Buat pertama dari Bayu nih, gimana kira-kira? Untuk hoax sih ya sudah tentulah sangat banyak, terutama di media-media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram. Sangat mengerikan. Ya, tapi alhamdulillah lah, pemerintah juga cukup cepat untuk menanggapi hoax-hoax tersebut, jadi tidak ada kasus terlalu serius dalam bidang hoax ini. Ya, segitu sih dari saya. Terus dari Anda nih, gimana kira-kira menurut Anda? Oke, menurut saya sih untuk berita COVID-19 ini cukup campur aduk sih. Masa ada yang dari pemerintah begini beritanya, terus ada dari tokoh masyarakat begitu beritanya gitu. Jadi kita harus menelaah untuk membaca berita tersebut, apakah ini benar hoax atau bukan gitu. Kita sebagai masyarakat juga harus pintar memilih berita tentang COVID-19 ini dari sumbernya dari mana, terus juga misalkan ada contoh kayak artis gitu kan, kayak ngasih tahu COVID-19 ini begini gini. Ya kita telah dulu nih, ini dia menyebarkan hoax apa bukan gitu. Apakah benar beritanya begitu atau tidak? Ya menurut saya sih gitu. Oke. Jadi lebih ke menelaah berita yang ada ya. Iya, lebih harus meneliti lagi itu hoax apa bukan beritanya. Oke, selanjutnya menurut Raffi nih, gimana nih pendapatnya? Oke, tentunya pasti hoax ada ya di apalagi ini kan cukup besar ini ya beritanya. Dan juga menurut hasil penelitian dari CFDS atau Center of Digital Society Visipol UGM yang diinisiasi oleh Bu Amelinda Pandu Kusumerang Tias dan juga beberapa peneliti senior, itu memperlihatkan sebagian besar masyarakat di Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi COVID-19 melalui lini sosial media. Dan sebanyak 81,5% diantaranya itu masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Dan juga mayoritas masyarakat itu masih percaya dengan teori konspirasi elit global yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 itu dibuat demi keuntungan korporasi farmasi ataupun untuk memasukkan microchip dalam tubuh manusia. Seperti itu. Dan saya juga setuju dengan pernyataannya Bro Ada. Kita harus menelaah lagi informasi yang kita dapatkan gitu, supaya terhindar dari hoax. Seperti itu. Oke. Berarti campur aduk ya informasinya. Dari pemerintah sudah lumayan cukup gesit gitu dalam melakukan penyuluhan gitu terhadap COVID-19. Tapi masih banyak juga hoax-hoax yang perlu dihindari ya. Jadi kita harus menelaah berita yang ada gitu jadinya. Lanjut ke topik terakhir nih. Menurut kalian gitu, atau ini dari kalian ada saran nggak dari kalian itu untuk masyarakat sekitar kita agar penanganan COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Jadi pandemi ini akan segera berakhir gitu. Kira-kira kalian ada saran nggak? Pertama dari Ata, gimana kira-kira? Oke, dari saya tuh untuk penanganan COVID-19 ini dari kita tuh yang pertama ya anjuran dari pemerintah itu harus jaga jarak. Pokoknya 3M ya kalau nggak salah tuh ya. Hal seperti itu harus tetap dipatuhi. Masa di
dijalankan lagi, jangan dilupakan karena kita ini hidup sudah di new normal gitu. Sudah kayak lembaran baru karena kita sudah mengalami masa-masa yang sangat krisis gitu ya di Indonesia ini karena COVID-19 juga, karena pandemi juga gitu. Jadi kita harus jangan melupakan hal tersebut. Terus juga jaga makan, terus olahraga juga itu penting biar tubuh kita fit gitu. Oke. Selanjutnya dari Raffi gimana? Apa ada saran? Ya, saran dari saya sih singkat aja ya. Patuhi protokol kesehatan, udah sih itu aja. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Lanjut ke Bayu. Gimana kira-kira? Ada saran nggak? Ya seperti Bro Adha tadi lah, ya patuhi peraturan dari pemerintah seperti memakai masker, memakai berjaga jarak dan mencuci tangan seperti itulah. Dan tambahan jangan keluar rumah saat memang kalau sangat tidak penting, karena kita juga ingin memutus penyebaran COVID. Jadi maka dari itu janganlah keluar rumah. Oke. Berarti bisa disimpulkan itu seperti kita itu walaupun misalnya kita ini udah mulai masuk new normal gitu. Jadi kita itu tetap harus jaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri kita sendiri, dan pastinya tentunya kalau mau keluar ke rumah itu harus dijaga ya buat kesehatan kita sendiri dan orang lain juga biar pandemi ini segera cepat berakhir seperti itu jadinya. Oke, paling segitu dulu ya dari kita itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan pada podcast ini. Saya sebagai Febrian dan teman-teman saya ini dari Raffi, Bayu, dan Atta mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih guys.